tempat perbelanjaan dan juga tempat-tempat spot foto. Okay? Kalau mungkin yang masih muda-muda ngelihat di sosial media atau yang sudah nggak muda lagi, ya ada es krim mawar, kemudian ada food court makanan Afghanistan, Italia, Turki itu di sana. Untung orang di kono. Menyampaikan ini serba salah. Hampir terus orang kono di hotel. Kembali ke sejarah lagi. Ya mana aku kayak wis. Kembali sejarah wae, kembali sejarah wae. Oke, cuman mau nunjukin bahwa oh ini kita area sejarah, situ sejarah, sana perbelanjaan lah. Sebelah selatan museum, ya. Museum di sana ada museum, tapi saya melihat jadwalnya kita padat nih kayaknya tidak perlu Bapak Ibu. Ada museum bisa gratis, tapi Bapak Ibu harus belanja minimal 15 real. Tiketnya juga harganya segitu. Saya kenal sama orang dalam, jadi masuk bisa. Cuman waktunya itu mendingan kita persiapan umur aja deh. Gitu. Kalau mau belanja ya, ini juga ada tempat baru. Kalau ke sana nanti saya antar insyaallah. Ya kemudian Bapak Ibu kembali ke masjid, gitu. Kita harus bisa bedakan yang berikutnya antara gerbang sama pintu. Yang di pagar luar ini namanya gerbang. Jumlahnya ada 69. 310 nanti naik nanti. Patokan kita berarti gerbang nomor berapa? 310. Ambil. Kalau misalnya bingung 310 cari Masjid Abu Bakar Bablas Andalus. Gampang. Kasihan yang hotel di belakang-belakang Bapak Ibu. Kadang Bulan ini di depan. susah. Ini sudah Madinah. Pribon? Dimulainya dari angka berapa? Apa nih? Ini masjidnya. Itu gerbangnya. Gerbangnya? 310 sebenarnya ada 309 dari sananya Pak, dari sananya. Cuman memang angkanya itu kadang-kadang nggak urut, nggak beraturan, ngacak. Dulu nggak ada, dulu cuma 1, 2, 3, tapi sekarang dirubah. Cuman kita lebih kepada gini aja, patokan gerbangnya aja. Ini gerbangnya warnanya paling beda, ungu. 310 yang lain tuh merah, hijau gitu. Nonton nggih? Situs sejarah, belanja, museum. Nggih, sana makam, masjid menghadap ke selatan. Luarnya gerbang, sananya pintu. Kalau gerbang berarti ada 69, kalau pintu ada 42. Nah, mana yang dinamakan Babus Salam? Babus Salam itu pintunya di sini Bapak Ibu. Terus masuk di nomor 1, 2, 3 itu Babus Salam. Tempat menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ibu-ibu tadi pagi itu masuk Raudhah lah. Nanti kalau di sana kita muter ke sana ada pintu 40 atau 41 itu bab Jibril namanya. Malaikat Jibril turun ke kamar Nabi untuk menyampaikan wahyu di sana di 41 sana. Kayaknya kita nggak perlu ke sana menurut saya sih. Takutnya capek. Oke Bapak Ibu, jumlah payung 250, jumlah menara berapa? 10 Bapak Ibu. 10 menara pintunya 10. Payung. Kalau Payung. kita masuk nanti ada menara warna hijau, itu tempat di mana Bilal bin Rabah itu azan di situ. Beliau azan karena rumahnya beliau di Mentok. Belok kanan nanti ada masjid Kubah. Warnanya hijau itu namanya Masjid Bilal. Itu punya rumah beliau sekarang jadi masjid dipakai sholat 5 waktu. Kalau itu wajar karena agak jauh dari sini. Ngoten. Saya kira untuk topografi cukup nggih. Cukup kita kalau jalan ke sana boleh. Ya. Sahabat. Nah, pertanyaannya gini. Di Saudi kenapa ada peninggalan tapi jadi masjid, tidak jadi tugu? Ini bedanya negara kita barangkali sama negara Timur Tengah. Karena nilai sejarahnya sangat kuat dan masjid itu sebagai penghormatan gitu. Dan ini yang menarik Bapak Ibu, sebelum saya cerita satu nggih, ini bisa dipakai sholat 5 waktu ya. Padahal ada Masjid Nabawi, agak unik memang. Terus kalau ini hanya sholat Jumat, nggak ada keutamaan sama sekali. Ini juga nggak ada keutamaan sama sekali. Umum juga seperti itu, tapi ini unik. Sholat 5 waktu bisa. Dan saya ingin kasih tahu bocoran, tapi saya harus lihat-lihat kanan kiri. Okay. Bahwa di hotel seberang sini ke belakang, kalau Bapak Ibu cermati itu ada orang-orang luar negeri, rata-rata dari Irak, Iran, Persia. Mereka dominasinya Syiah. Jadi Syiah itu bisa masuk sini. Saya pernah lihat sekali mereka di situ pakai gini, ya Ali gitu. Polisi nggak berani negur.
Jadi kalau Bapak Ibu jumpai orang-orang Arab kan ada banyak ya. Nah, kalau Irak sama Iran ngebloknya di sini ke belakang. Di hotel kita ada loh. Ya. Tanya aja. Dari mana Bu? Bahasa Indonesia nggak bisa ya? Pakai bahasa Inggris. Pripun? Yang rompi biru. Biru. Apalagi ada satu hotel khusus yang nggak ada negara lain kecuali mereka di belakang sono. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah Syiah itu bagaimana? Ada Syiah itu terbagi jadi 12. Yang paling mendekati sunnah adalah sunnah itu Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Mereka masih menganggap Ibunda Aisyah sebagai orang yang mulia, sahabat Abu Bakar dan Umar termasuk sahabat yang mulia. Kalau yang lain itu sudah mengkafirkan sahabat-sahabat itu. Dan mereka orang Syiah yang gulat itu yang paling parah. Ini bukan untuk ziarah Abu Bakar sama Umar, tapi hanya ketemu Rasulullah SAW. Dan ini menjadi misteri Bapak Ibu sampai sekarang kok ada yang saya tahu selama tinggal di sini Bapak Ibu Saudi namanya politik itu pasti dua kaki, nggak ada yang saya sama temen nggak susah masuk S3 itu karena gara-gara dukung Palestina di Facebook. Padahal dari teman dari kampus menerima. Nah, sampai sana itu kotak ini namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu atap. Bani Sa'idah itu kabilah, nama kabilah. Jadi dulu ada kabilah Bani Sa'idah di sini. Di tempat ini. Siap. Termasuk kabilah yang terkemuka Bapak Ibu ketika dulu itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah muhajirin dan ansor gitu. Kalau ansor berarti orang Madinah asli, karena ansor itu artinya penolong. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dulu yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu sebelum kita bicara lebih detail tentang Sakifah Bani Sa'idah. Yang berkumis sudah datang. Itu loh, dia mengusir yang ini. Kita kayaknya jalan Bu sebelum mengusir. Ayo jalan. Soalnya nanti saya dimasukin ke mobil Bu. Oh. Dimasukin ke mobil 2 kali Pak. Nanti kita ngobrol di sana aja. Berarti mendotik mas ya si kumis.